A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitriana Syirayani dengan NPM 224111333 dari kelas manajemen 2 dosen. Di sini saya akan menjelaskan materi memahami fungsi motivasi dan implikasinya dalam kepuasan bekerja. Yang pertama, apa itu motivasi? Motivasi merupakan pemicu suatu kehendak yang dapat membuat seseorang untuk bertindak dalam mencapai tujuan tertentu. Motivasi dapat berupa motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Menurut Howard 1999, motivasi intrinsik adalah dari luar individu sehingga motivasi ekstrinsik berada di luar kendali individu tersebut. Dan menurut Elliot 2000, motivasi intrinsik adalah keinginan dari individu itu sendiri, tidak ada dorongan dari luar. Motivasi pada dasarnya adalah keadaan mental yang mendorong seseorang untuk bergerak atau bertindak untuk mencapai sesuatu yang diinginkan maupun yang dibutuhkan sehingga menimbulkan rasa puas. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Yang pertama, kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan seperti gaji, tunjangan, dan fasilitas dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan. Yang kedua, penghargaan. Penghargaan seperti pujian, pengakuan, dan penghargaan lainnya dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan. Yang ketiga, lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman yang dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan. Yang keempat, masa kerja. Masa kerja yang lama dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan. Yang kelima, pendidikan dan pelatihan, yaitu yang diberikan kepada karyawan dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan. Yang keenam, kebutuhan fisiologis, dan yang terakhir, kebutuhan rasa aman seperti jaminan kerja dan jaminan kesehatan dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan. Yang kelima, menyediakan lingkungan kerja yang baik. Manajemen dapat menyediakan lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman bagi karyawan. Yang keenam, memberikan pelatihan dan pengembangan. Manajemen dapat memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan dan apresiasi. Manajemen dapat memberikan penghargaan dan apresiasi kepada karyawan yang berkinerja dengan baik untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Perusahaan perlu memperhatikan kepuasan kerja karyawan agar dapat mengembangkan kebijakan yang tepat terkait motivasi kerja karyawan dan meningkatkan kualitas kehidupan kerja serta kesejahteraan karyawan. Perbedaan antara faktor eksternal dan faktor intern dalam motivasi kerja. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Berikut ada perbedaan antara faktor eksternal dan faktor internal dalam motivasi pekerja. Yang pertama, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan kerja atau perusahaan. Faktor eksternal berupa kesejahteraan karyawan, penghargaan, lingkungan kerja, masa kerja, serta pendidikan dan latihan yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan secara langsung. Yang kedua, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri karyawan. Dapat berupa kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa nyaman, keinginan untuk hidup, dan lainnya yang dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan secara tidak langsung. Implikasi dalam kepuasan bekerja. Yang pertama, meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan yang merasa puas dalam pekerjaannya cenderung lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik dan mencapai target yang ditetapkan. Yang kedua, meningkatkan citra perusahaan. Karyawan yang merasa puas dalam pekerjaannya cenderung memberikan citra positif terhadap perusahaan dan dapat membantu perusahaan dalam merekrut karyawan baru. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Karyawan yang merasa puas dengan pekerjaannya cenderung memiliki kualitas kehidupan kerja yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan kualitas karyawan.
Karyawan yang merasa puas dengan pekerjaan cenderung lebih loyal terhadap perusahaan dan tidak mudah pindah ke perusahaan lain. Yang kelima, meningkatkan kepuasan karyawan. Insentif yang diberikan kepada meningkatkan kepuasan karyawan karena mereka merasa dihargai dan diapresiasi atas kerja yang telah dilakukan. Yang keenam, meningkatkan citra perusahaan. Pemberian insentif yang tepat dapat meningkatkan citra perusahaan di mata karyawan dan masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing perusahaan. Insentif yang diberikan dapat meningkatkan daya saing perusahaan dalam mempertahankan karyawan yang berkualitas dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Selanjutnya, bagaimana implikasi dari kepuasan kerja bagi karyawan? Yang pertama, meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Karyawan yang merasa puas dengan pekerjaannya cenderung memiliki kualitas kehidupan kerja yang lebih baik seperti lingkungan yang kerja kondisif, hubungan yang baik dengan rekan kerja, dan lain-lain. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Karyawan yang merasa puas dengan pekerjaannya cenderung memiliki kesejahteraan yang lebih baik, seperti gaji yang memadai, tunjangan, dan fasilitas yang memadai. Yang ketiga, meningkatkan motivasi kerja. Karyawan yang merasa puas dengan pekerjaannya cenderung lebih termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik. Yang keempat, meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan yang merasa puas dengan pekerjaannya cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dan produktif. Perusahaan perlu meningkatkan kepuasan kerja karyawan agar dapat mengembangkan kebijakan yang tepat terkait motivasi kerja karyawan dan meningkatkan kualitas kerjaan mereka. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Yang pertama, memberikan fleksibilitas. Manajemen dapat memberikan fleksibilitas dalam hal waktu kerja, tempat kerja, dan tugas yang diberikan kepada karyawan. Yang kedua, mengurangi stres di perjalanan. Manajemen dapat mengurangi stres di perjalanan dengan memberikan fasilitas transportasi atau memberikan opsi kerja dari rumah. Yang ketiga, membuat waktu kerja lebih efisien. Manajemen dapat membantu karyawan dalam mengatur waktu kerja agar lebih efisien dan produktif. Yang keempat, membuat komunikasi menjadi lebih mudah. Manajemen dapat membuat komunikasi menjadi lebih mudah dengan memberikan alat komunikasi yang memadai dan memfasilitasi pertemuan secara rutin. Melakukan survei kepuasan. Survei kepuasan terdiri dari rangkaian pertanyaan yang perlu dijawab oleh karyawan. Pertanyaan ini dibuat secara khusus untuk mengetahui perasaan karyawan terhadap lingkungan pekerjaan mereka. Umumnya, survei kepuasan karyawan terdiri dari dua jenis pertanyaan. Pertanyaan untuk mengukur berbagai aspek dengan angka, serta pertanyaan open-end yang memungkinkan mereka untuk mengeluarkan pendapat. Satu hal yang perlu diperhatikan oleh HR yaitu pernyataan yang dibuat. Coba buat pertanyaan yang netral dan tidak mengarahkan karyawan ke suatu jawaban tertentu agar hasil yang didapat lebih tepat. Dengan begitu, perusahaan bisa mendapat gambaran mengenai tingkat kepuasan kerja karyawan. Manajemen dapat mengurangi stres di perjalanan kerja karyawan dengan melakukan yang pertama, memberikan program kesehatan. Manajemen dapat memberikan program kesehatan pada karyawan untuk mengurangi stres di perjalanan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan program olahraga atau kegiatan sosial. Yang kedua, meningkatkan komunikasi. Manajemen dapat meningkatkan komunikasi dengan karyawan untuk mengurangi stres di perjalanan kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan di mana seluruh anggota tim merasa nyaman berkomunikasi satu sama lain. Yang ketiga, memberikan dukungan kesehatan mental. Manajemen dapat memberikan dukungan kesehatan mental kepada karyawan untuk mengurangi stres di perjalanan kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan rangkaian dukungan kesehatan mental yang komprehensif. Perusahaan perlu memperhatikan stres di perjalanan karyawan
agar dapat mengembangkan kebijakan yang tepat terkait manajemen stres karyawan. Selanjutnya, keuntungan dari sistem kerja fleksibel bagi perusahaan. Yang pertama, menghemat biaya. Dengan memberikan fleksibilitas jadwal, perusahaan dapat menghemat biaya operasional seperti biaya transportasi dan biaya sewa kantor. Yang kedua, meminimalisir konflik. Dengan memberikan fleksibilitas jadwal, perusahaan dapat meminimalisir konflik antara karyawan dan perusahaan terkait waktu kerja. Yang ketiga, meningkatkan upaya rekrutmen. Dengan memberikan fleksibilitas jadwal, perusahaan dapat menarik talenta terbaik dari generasi yang lebih muda yang cenderung mencari fleksibilitas dalam pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan retensi karyawan, yaitu perusahaan dapat meningkatkan retensi karyawan dengan memberikan karyawan lebih banyak kebebasan dalam memilih waktu kerja mereka. Dan yang terakhir, memicu karyawan menjadi lebih produktif. Dengan memberikan fleksibilitas jadwal, karyawan dapat membuat lingkungan kerja yang membuat mereka paling nyaman dan produktif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.